ini aku akan membahas mengenai analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik pada puisi berjudul Aku karya Chairil Anwar. Puisi ini diciptakan pada tahun 1943 dengan barisnya berjumlah 12. Tema dalam puisi Chairil Anwar yang berjudul Aku adalah menggambarkan semangat ketekunan dan perjuangan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan kehidupan seseorang yang meski tak terhitung banyaknya selalu ingin melakukan haknya sendiri tanpa merugikan orang lain. Kendala yang dihadapi seperti yang terlihat dari judulnya, puisi ini berkisah tentang aku mencari tujuan hidup. Atau pemilihan kata, penyair sering berkali-kali mengganti kata yang dirasa belum tepat, diubah kata-katanya seperti pada baris kedua, bait pertama, ku mau tak seorang kan merayu, merupakan pengganti dari kata aku tahu, kalau sampai waktuku dapat berarti kalau aku mati, tak perlu sedu-sedan dapat berarti tak ada gunanya kesedihan itu, tidak juga kau dapat berarti tidak juga engkau anakku, istriku atau kekasihku. Rasa dalam puisi Chairil Anwar yang berjudul Aku ini merupakan jiwa seorang penyair yang ingin lepas dari segala ikatan. Di sana penyair tidak ingin meniru atau menyatakan realitas alam, melainkan mengekspresikan sikap jiwa yang ingin dia berinovasi. Sikap jiwa jika sampai waktunya dia tidak mau terikat oleh siapa saja. Apapun yang terjadi dia ingin bebas sebebas-bebasnya. Sebagai aku, bahkan jika dia terluka akan dibawa lari sehingga perih lukanya itu hilang. Dia memandang bahwa dengan luka itu dia akan lebih jalang, lebih dinamis, lebih vital, lebih bergairah hidup. Sebab itu dia malahan ingin hidup 1000 tahun lagi. Uraian di atas merupakan yang dikemukakan dari puisi, semua adalah sikap Chairil Anwar yang lahir dari ekspresi jiwa penyair. Dan suasana. Nada dalam puisi ini, penulis mendeskripsikan nada puisi yang bermartabat, tegas, lugas, dan jelas. Karena banyak syair puisi yang mengandung kata perjuangan dan gunakan nada tenang dalam ayat tersebut yang seperti agak menyedihkan. Suasana yang terkandung dalam puisi tersebut penuh dengan perjuangan, optimisme, dan kekuatan yang emosi tinggi. Namun dalam beberapa hal menjadi menyedihkan karena sebagian orang dalam puisi tersebut tidak melihat perjuangan tokoh tersebut. Majas yang digunakan dalam puisi ini menggunakan majas hiperbola pada kalimat aku tetap meradang menerjang. Terdapat juga majas metafora pada kalimat aku ini binatang jalang. Pengimajian. Di dalam sajak ini terdapat beberapa pengimajian, di antaranya ku mau tak seorang kan merayu, imaji pendengaran, tak perlu sedu-sedan itu, imaji pendengaran, biar peluru menembus kulitku, imaji rasa, hingga hilang pedih-perih, imaji rasa. Amanat. Manusia harus kuat, teguh, dan terus berjuang dan tidak boleh mengecilkan diri bahkan ketika menghadapi rintangan. Manusia harus berani mengakui kekurangannya sendiri, tidak hanya menunjukkan kekuatannya sendiri. Manusia harus memiliki semangat kemajuan agar pikiran dan semangatnya selalu ada. Nah, puisi, bentuk kesetiaan dan tekad memilih kebenaran yang diyakininya. Dua kalimat pertama dari puisi tersebut mencerminkan hal ini, yaitu kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Meski akan banyak risikonya, kami tetap harus berjuang dengan gagah berani. Ini termasuk risiko kematian atau cedera oleh senjata musuh. Hal itulah yang dicontohkan Chairil Anwar yang ditulis di ayat ketiga puisi ini, roh yang tidak pernah mati. Seperti yang dinyatakan dalam kalimat aku mau hidup 1000 tahun lagi. Hal ini mencerminkan semangat juang Chairil Anwar dan tidak dibatasi waktu. Ritme dalam puisi yang berjudul Aku ini terdengar menguat karena ada pengulangan bunyi atau rima pada vokal U dan I. Vokal U pada larik pertama dan kedua, dan vokal I pada larik 9 dan ke-10. Tipografi ini berjenis tipografi beraturan tak simetris atau disebut juga puisi bebas. Merupakan tipografi yang terdapat larik dan bait tetapi tidak seimbang dengan ciri-ciri terdapat larik dan bait
Jumlah kata pada larik tidak menentu. Larik pertama hanya satu kata dan larik kedua 3 atau 4 kata. Jumlah bait tidak menentu. Bunyi akhir tidak berpola sehingga terkesan tidak mementingkan bunyi. Fungsi penggunaan tipografi ini menguatkan makna antar harmonisasi dan ketidakharmonisasian, keteraturan dan ketidakberaturan. Unsur ekstrinsik. Chairil Anwar lahir di Medan pada 26 Juli 1922. Itu mulai muncul di dunia seni di era Jepang. Dilihat dari esai dan puisinya, terlihat bahwa dia seorang yang individualis, berani dan bebas menentang lembaga sensor Jepang. Chairil juga orang yang mencintai tanah air dan bangsa, terlihat dari puisinya berjudul Ponorogo, Karawang, Bekasi. Mencapai kesepakatan dengan Bung Karno, hubungan karya sastra dengan kondisi sosial masyarakat ketika karya sastra lahir. Puisi-puisi Aku sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial saat itu. Bahkan karena lahirnya puisi Aku, Chairil Anwar ditangkap dan dipenjarakan oleh pihak kompetisi Jepang karena menilai bahwa puisi ini bertentangan dengan pemerintah Jepang. Chairil Anwar mulai banyak dikenal oleh masyarakat dengan puisinya yang paling terkenal berjudul Semangat yang kemudian berubah judul menjadi Aku. Puisi yang dia tulis pada bulan Maret tahun 1943 ini banyak menyita perhatian masyarakat dalam dunia sastra. Dengan bahasa yang lugas, Chairil berani memunculkan suatu karya yang belum pernah ada sebelumnya. Pada saat itu, puisi tersebut mendapat banyak kecapan dari publik karena dianggap tidak sesuai sebagaimana puisi-puisi lain pada zaman itu. Puisi yang sebelumnya berjudul Semangat ini terdapat 2 versi yang berbeda. Terdapat sedikit perubahan lirik pada puisi tersebut. Kata ku mau berubah menjadi ku tahu. Pada kata hingga hilang pedih perih menjadi hingga hilang pedih dan perih. Kedua versi tersebut terdapat pada kumpulan sajak Chairil yang berbeda, yaitu versi Deru campur debu dan Kerikil tajam. Keduanya adalah nama kumpulan Chairil sendiri, dibuat pada bulan dan tahun yang sama. Genap usianya sampai 27 tahun, Chairil Anwar meninggal dunia. Walaupun kini beliau sudah tiada, Chairil Anwar dan karya-karyanya sangat melekat di dunia sastra Indonesia. Karya-karyanya banyak dipublikasikan dalam bahasa asing seperti Inggris, Jerman, Spanyol, dan sebagainya. Dan sebagai penghormatan, dibangun juga patung dada Chairil Anwar di Jakarta. Pada lirik pertama, Chairil berbicara masalah waktu seperti pada kutipan 1. Kalau sampai waktuku, waktu yang dimaksud pada kutipan 1 adalah sampaian dari waktu atau sebuah tujuan yang dibatasi oleh waktu. Ku mau tak seorang kan merayu. Pada kutipan 2, karakter Chairil sangat kentara saat mewarnai puisinya. Dia tahu bahwa menulis puisi Aku ini akan menimbulkan protes dari semua lapisan masyarakat, terutama di kalangan penyair. Memang, sifat Chairil adalah tidak menanggapi percakapan orang tentang pekerjaannya karena inilah yang dia cari. Lirik berikutnya dalam kutip 3 lebih menekankan ketidakpedulian. Tidak juga kau. Kau yang dimaksud dalam kutipan 3 adalah pembaca atau penyimak dari puisi ini. Tidak perlu seduh sedat itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Dalam kutipan 4, dia menggunakan kata binatang jalang karena dia ingin menggambarkan seseorang seperti binatang yang hidup dengan bebas seenaknya sendiri tanpa sedikit pun ada yang mengatur. Lebih tepatnya adalah binatang liar. Karena itulah dia dari kumpulannya yang terbuang. Dalam suatu kelompok pasti ada sebuah ikatan ia. Dari kumpulannya terbuang karena tidak ingin mengikuti ikatan dan aturan dalam kumpulannya. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang luka dan bisa kubawa berlari hingga hilang pedih perih. Dalam kutipan 5, pasal tersebut menyatakan bahwa Chairil disarang oleh peluru yang menembus kulit, tetapi dia tidak peduli peluru yang dapat merobek kulitnya. Dia berkata, lepaskan. Meski disarang dan terluka, Chairil masih memberontak. Dia masih menerkam sehingga binatang buas yang diburu. Selain itu, lirik tersebut juga menunjukkan bahwa Chairil menolak untuk mengalah. Seperti yang dia tulis di puisi lirik berikutnya, dia tidak peduli bahwa semua hinaan dan berbagai topik baik dan buruk dari puisi ini juga akan hilang. Dan aku akan lebih tidak peduli.
aku mau hidup 1000 tahun lagi. Pada kutipan 6, bait ini seolah menjadi penutup dari puisi tersebut sebagaimana sebuah karya tulis. Penutup terdiri atas kesimpulan dan harapan. Kesimpulannya adalah, dan aku akan lebih tidak peduli. Dia tetap tidak mau peduli. Karen berharap bahwa dia masih hidup 1000 tahun lagi agar dia tetap bisa mencari apa yang dia inginkan.